Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi statistika penelitian menggunakan Microsoft Excel. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji coba Chi-square dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mega Lestari dengan NIM 1808 akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel atau definisi Microsoft Excel. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan table of content yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi dan fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Lalu yang kedua ada penjelasan uji Chi-square dengan mencakup definisi, syarat, dan jenis. Lalu ada yang ketiga demonstrasi uji Chi-square yaitu melalui Microsoft Excel dan manual. Serta yang terakhir perbedaan cara mengerjakan antara pengerjaan melalui Microsoft Excel dengan manual. Definisi dari Microsoft Excel itu sendiri yaitu menurut buku pintar Microsoft Excel 2009 yaitu karya Osdewan Osman, yaitu Microsoft Excel adalah suatu program aplikasi Microsoft yang digunakan untuk mengolah suatu data atau angka menurut Karunia 2021. Nah, dalam pengoperasian dan penyajian data pada Microsoft Excel ini dilakukan secara cepat dan akurat, juga untuk kebutuhan informasi secara kuantitatif seperti angka, tabel, ataupun grafik. Nah, sedikit berbeda dengan program aplikasi Microsoft lainnya, Excel ini berbentuk lembaran tabel yang tersebar atau yang sering disebut spreadsheet. Nah, dalam keahlian utama dari aplikasi ini adalah pengolahan datanya yang bersifat numerik atau angka. Nah, aplikasi ini juga berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mega. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Silviani dengan NIM 1805962. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari Microsoft Excel. Nah, di sini menurut Karunia 2021, fungsi Microsoft Excel itu yaitu sebagai berikut, untuk membuat daftar laporan keuangan, dan Microsoft Excel juga bisa untuk pembuatan daftar nilai, kemudian daftar hadir, kemudian juga dapat menjadi alat untuk mengoperasi perhitungan seperti kali, bagi, kemudian mencari rata-rata gitu ya. Dan selanjutnya juga bisa digunakan untuk perhitungan kurs mata uang. Nah, lalu Microsoft Excel juga ini sangat membantu juga untuk penyajian data gitu ya, lebih tepat, rapi, dan akurat itu melalui pembuatan grafik serta tabel. Nah, lalu Microsoft Excel juga membantu untuk penyelesaian soal logika dan matematika melalui menggunakan rumus dan logika. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Rosa dengan NIM 1801370. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Chi-square. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi apabila dari dua variabel tersebut terdapat satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square ini dengan merujuk bahwa perlu atau harus digunakan uji pada derajat terendahnya. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan dari uji Chi-square sendiri. Yang pertama yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga FO atau sebesar 0. Lalu, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang dimiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan FH yang kurang dari nilai 5. Dan yang terakhir, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan tersebut harus kurang dari 5 dan tidak boleh melebihi dari 20%. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada rumus dari Chi-square ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan untuk syarat ketika kita akan menguji suatu data menggunakan Chi-square ini.
Ya, apabila tabel kontingensinya berbentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi ya tes. Yang kedua, apabila tabel kontingensinya 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat, yaitu misalkan ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Selanjutnya ada rumus uji chi-square dari manual dan juga Microsoft Excel. Untuk mencari frekuensi harapannya atau FH, ada jumlah baris dikali dengan jumlah kolom dan dibagi dengan jumlah semua data yang kita peroleh. Yang kedua ada di chi-square manual. Ketika kita akan menguji suatu data dengan cara manual, ada chi-square sama dengan n itu jumlah dari semua data, dia dalam kurung dikali AB dikurangi BC dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan AB A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Nah, untuk diuji chi-square di Microsoft Excel, ada sigma dari FO atau frekuensi dari kenyataan dikurangi frekuensi harapan atau FE dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan FE. Baik, selanjutnya nah, untuk uji chi-square manual ini ada di keterangan ya, untuk X pangkat 2 itu sama dengan chi-square dan N jumlah keseluruhan. Ini untuk tabel yang di kanan itu adalah contoh, misalnya ada gender dari atau siswa ya, dari laki-laki dan perempuan dengan nilai UTS dalam kategori A baik dan B buruk. Nah, kita beri ini simbol atau tanda kalau siswa laki-laki dengan nilai UTS dalam kategori baik itu A, dalam kategori buruk itu B, lalu ada perempuan di nilai UTS dengan kategori baik itu C, dan yang buruk itu D. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang ada di sebelah kiri. Nah, itu untuk uji chi-square yang manual. Selanjutnya, untuk rumus uji chi-square di Microsoft Excel yang tadi sigma dari FO dikurangi FE dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan FE. Ini ada keterangannya. FO itu frekuensi kenyataan dari data yang kita peroleh di lapangan. Lalu untuk FE atau FH frekuensi harapan ini tadi rumusnya yang sudah dijelaskan yang tadi. Selanjutnya ada cara pengerjaan uji chi-square melalui Microsoft Excel dan juga manual. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Priski Aprina dengan NIM 1806501. Di sini saya akan membacakan soal mengenai chi-square. Di sini ada soal pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin. Para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Berikut data yang tersedia. Yang pertama, jumlah wanita yang memiliki hobi berolahraga 15 orang. Yang kedua, jumlah pria yang memiliki hobi berolahraga 29. Yang ketiga, jumlah wanita yang memiliki hobi komputer 27. Yang keempat, jumlah pria yang memiliki hobi komputer 27. Di sini ada pertanyaan, buktikan secara statistik apakah ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Hipotesis di sini adalah ada HO. HO itu ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. H1 tidak ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Di sini ada untuk menyelesaikan soal ini menggunakan 3 tabel. Yang pertama,
ada FO, yang kedua ada FE, yang ketiga ada chi-square. Di sini ada tabel FO. Tabel FO itu adalah tabel yang berisikan data asli dari soal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Taza Clara Sakti, NIM 1800040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan chi-square menggunakan Excel. Sebelumnya yang FO sudah diisi karena itu dilihat dari soal. Selanjutnya yaitu FE. Nah, untuk mengisi tabel FE ini menggunakan rumus yang ini, yaitu total baris dikali total kolom dibagi keseluruhan total. Nah, di sini ada pria hobi olahraga, langsung dimasukkan menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan kurung buka total baris pria ini dikali total kolom yang ini tutup kurung dibagi keseluruhan total. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sama dengan kurung buka total baris dikali total kolom dibagi keseluruhan total. Ini juga sama, total baris yang ini karena ini wanita, yang kolom kedua total baris dikali total kolom sama dengan kurung buka total baris dikali total kolom dibagi keseluruhan total. Sudah ada hasilnya. Selanjutnya untuk mengisi total ini langsung saja menggunakan AutoSum yang ada di Microsoft Excel ini. Ini untuk memudahkan kita dalam penjumlahan caranya. Yang ingin dijumlahkan langsung aja di blok, ditarik ke bawah, langsung klik AutoSum. Nah, FE sudah didapatkan. Selanjutnya ke chi-square. Nah, untuk mencari chi-square menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel, yaitu menggunakan sama dengan sum kurung buka FO, nilai FO ini dibagi FE tutup kurung. Mari kita coba. Sama dengan sum FO, FO-nya yang ini pria dibagi FE yang pria hobi olahraga tutup kurung. Untuk pria yang hobi komputer juga sama dengan sum kurung buka FO hobi komputer dibagi FE pria hobi komputer tutup kurung. Wanita sama dengan sum kurung buka FO dibagi FE yang wanita hobi berolahraga tutup kurung, langsung di enter.
Nah, O dibagi FE yang ini kurung enter. Nah, untuk total, untuk mentotalkannya pakai AutoSum yang ada di Microsoft Excel. Di blok langsung klik AutoSum. Nilai chi-square sudah didapatkan. Selanjutnya kita mencari DF. Nah, untuk mencari DF ini sebelumnya harus mengetahui jumlah baris, yaitu R yang ini. Jumlah baris itu ada 2, yaitu hobi olahraga dan hobi komputer. Nah, 2 dikurangi 1. R itu kan tadi jumlah baris dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti 2. Nah, untuk mengetahui C, yaitu kolom yaitu ada 2 juga, pria dan wanita. 2 dikurangi 1, 1. Untuk mencari DF, yaitu jumlah baris dikalikan dengan jumlah kolom. Jumlah barisnya ada 1, jumlah kolomnya ada 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, alfanya yaitu 0,05. Nah, ini kan masih ada kosong ya, CV sama p-value. Nah, untuk mencari CV-nya yaitu menggunakan rumus yang di Excel. Dengan cara sama dengan chisk.inv.rt buka kurung, alfa masukkan 0,05 dibagi titik koma 1 ini yaitu nilai DF, tutup kurung, enter. Jadi nilai CV-nya yaitu 3,841. Nah, untuk mengetahui p-value-nya yaitu menggunakan rumus Excel juga. Sama dengan chisk.test buka kurung, jumlah FO yang ini titik koma data FE tutup kurung sama dengan. Nah, jadi p-value-nya didapatkan 0,113. Maka p-value kurang dari alfa, reject HO. Sedangkan p-value lebih dari alfa sama dengan fail to reject HO. Nah, untuk X2 lebih besar dari CV, yaitu berarti reject. Nah, kalau X2 kurang dari CV, yaitu fail to reject. Nah, maka p-value kurang dari alfa sehingga gagal menolak HO. Nah, ini p-value 113 lebih besar daripada alfa sehingga gagal menolak HO. Nah, untuk X2-nya, X pangkat 2 lebih kecil dari CV sehingga gagal menolak HO. Dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Sekian dari saya. Dilanjutkan dengan rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Salwa Amalia Nugra Utami dengan NIM 1800943. Saya akan menjelaskan cara pengerjaan uji Chi-square secara manual dengan soal. Pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Nah, berikut data yang tersedia, yaitu pria yang suka berolahraga yaitu 29, kemudian pria yang suka komputer 27, wanita yang suka olahraga 15, wanita yang suka komputer adalah 27. Yang pertama, kita harus membuat tabel kontingensi atau frekuensi harapan. Nah, dalam tabel tersebut kita ketahui bahwa terdapat. Nah, kemudian kita mencari frekuensi harapan dengan total semuanya. Nah, frekuensi harapan dari semua data lebih dari 5. Kemudian kita menghitung Chi-square dengan rumus N dalam kurung AD dikurang BC kuadrat dibagi dengan A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah B, A dikali C dikali B ditambah D. Nah, hasilnya yaitu 2,505. Kemudian mencari X tabel dengan rumus F yaitu R dikurang 1 dikali dengan C dikurang 1. R yaitu row, C yaitu kolom. Nah, sama dengan 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, hasilnya yaitu 1. Nah, jika kita lihat pada tabel Chi-square, maka di antara 1 dengan 0,05 kita dapat yaitu 3,8415. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pengerjaan uji Chi-square dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan manual. Nah, perbedaan pengerjaan uji Chi-square ini antara manual dengan Microsoft Excel dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, mencari nilai Chi-square dengan menggunakan rumus yang dihitung secara manual tentunya memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dibandingkan menggunakan Microsoft Excel. Namun, dengan cara manual ini kita tetap bisa mencari hasilnya, yaitu hasil dari contoh soal yang telah dikerjakan, hasilnya yaitu 3,841. Nah, yang kedua, dari kedua hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa hasilnya cukup mendekati antara dihitung secara manual dengan dihitung menggunakan Microsoft Excel. Perbedaannya hanya angka di belakangnya saja karena angkanya berbentuk desimal. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan pada kedua cara ini tentunya berbeda karena pada Microsoft Excel rumus yang digunakan adalah rumus yang terdapat pada Microsoft Excel itu sendiri. Nah, yang terakhir, untuk hasil yang diperoleh pada perhitungan manual dapat dilihat pada X hitung dan X tabel. Sedangkan hasil yang diperoleh pada perhitungan menggunakan Microsoft Excel ini dapat dilihat pada CV dan pada P-value. Nah, walaupun menggunakan cara yang berbeda, namun kesimpulan yang didapat dari contoh soal penelitian yang dikerjakan ini yaitu tetap sama hasilnya, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi masing-masing orang yang diikuti dalam survei tersebut. Nah, itu dia perbedaan cara pengerjaan uji Chi-square menggunakan Microsoft Excel ataupun dengan cara manual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.